Bagaimana cara menemukan potensi anak kita dengan metode assessment yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Edi. Silakan Pak Edi. Yang akan kita ukur adalah multiple intelligence, jadi 8 kecerdasan. 8 kecerdasan. Ya. Nanti yang kedua itu learning style, gaya belajarnya. Learning style. Nanti yang ketiga itu kepribadian. 8 kecerdasan, learning style, dan kepribadian. Ini yang diukur oleh buku ini ya. Betul. Jadi nanti yang di asesmen Pak, yaitu aktivitasnya Pak, atau kegiatan yang paling mudah dilakukan oleh anak kita, paling suka dilakukan oleh anak kita, dan paling sering. Yang mudah dilakukan secara alamiah itu berarti bakat. Bakat ini lahir karena terstimulus terus. Kemudian yang senang atau suka dilakukan. Kalau anak kita itu suka misalnya tadi menulis, suka bicara dan sebagainya, nah ini berarti dia punya motivasi internal yang kuat Pak. Kemudian sering, kalau sering inilah yang nanti akan membuat saraf kita menjadi mielin. Mielin itu kenapa? Karena nanti sambungannya itu terus-menerus diulang, terjadi penebalan. Yang paling ahli. Gitu. Jadi kalau saraf verbal linguistiknya itu nanti paling tebal itu ya jago pidato, jago nulis, jago merayu, jago debat. Paling mudah, paling suka, paling sering. Nah itu perlu digarisbawahi. Paling mudah, paling suka, paling sering. Jadi kecerdasan itu ya yang perlu Bapak Ibu pahami, tidak tunggal tapi multi. Artinya saya bisa mempunyai 2 atau 3 gitu ya? Bahkan lebih. Satu verbal linguistik. Verbal. Ini adalah kecerdasan bahasa Pak. Bahasa. Kalau pengen tahu kecerdasan bahasa seperti apa, itu Pak Karno itu Pak. Jadi kalau dengar Pak Karno pidato, wah, yang namanya semangat revolusi menggelegak. Itu kaitannya dengan politik negara. Tapi kalau kaitannya dengan hubungan rumah tangga, banyak wanita yang kecantol Pak. Karena verbal linguistiknya kuat. Tapi kenyataannya iya. Karena verbal linguistiknya itu kuat sekali. Itu satu orator ya. Jadi verbal linguistik itu dalam bentuk lisan Pak. Verbal linguistik bisa juga dalam bentuk tertulis Pak. Misalnya penulis Pak. Contohnya Pak Edi. Ya bisa. Tapi kayaknya saya belum. Menulis 16 buku. Satu diantaranya mendapat penghargaan dari Presiden. Nah kemudian nanti karirnya Pak ya bisa jadi guru bahasa tadi, bisa jadi pembicara, kemudian bisa jadi politikus juga, penulis, wartawan, pokoknya segala profesi, betul. Menggunakan verbal lah ya. Betul, menggunakan bahasa baik lisan maupun tertulis. Itu biasanya anak kita yang verbal linguistiknya tinggi, itu di sekolah itu nilai bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian yang kedua Pak, logis matematis. Logis matematis. Nah ini yang paling gampang kita tahu dari mana, dari Pak Habibie. Seorang teknokrat. Jadi sistematika berpikirnya itu luar biasa sekali, logikanya itu jos sekali. Anak kita yang nggak mudah pelajaran itu bukannya tidak mampu, belum berkembang dengan baik karena stimulusnya itu kurang. Dan kalau anak kita mengalami kesulitan di matematika atau ilmu-ilmu lain jadi momok, itu kata Prof. Yohanes Surya itu tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum ketemu metode yang tepat dan guru yang hebat. Kemarin dicontohkan tuh anak-anak Papua yang terbelakang yang nggak pernah naik kelas, wah ternyata ngitungnya bisa cepat sekali dan benar. Bukan cepat tapi salah itu. Cepat dan benar. Nah, itu Pak. Kemudian yang ketiga Pak, visual spasial. Visual spasial. Jadi visual spasial ini penting untuk arsitek Pak, untuk desainer, untuk penata rias. Ini adalah kemampuan ya di dalam membayangkan sebuah objek. Dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Jadi profesi yang cocok ya ada arsitek desainer, terus apa lagi, desainer, penata rias, termasuk nakoda pilot itu masuk ke situ Pak. Kemudian musikal Pak. Musikal itu berarti kecerdasan di dalam membedakan nada Pak. Ini berarti nanti bisa karirnya ke pemusik, penyanyi, aransemen musik, atau mungkin jadi pebisnis juga bisa nih, buka toko alat-alat musik. Karena ada hobi di situ, itu bisa. Kemudian tadi apa Pak, verbal linguistik, logis matematis, kemudian visual spasial, musikal. Kemudian ini kinestetik Pak. Kinestetik kelima ya? Iya, kinestetik ini kecerdasan jasmani Pak. Masuk TNI Polri Pak.
ya termasuk atlet juga, termasuk penari juga. Jadi cirinya apa sih kalau anak kita itu menonjol di kecerdasan budi kinestetik ini, dia gesit trengginas. Ya. Itu pas untuk karir-karir yang seperti itu. Iya, yang ada hubungannya dengan fisikal ya, tubuh ya. Iya. Sekarang keenam itu interpersonal, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang itu nyaman dengan kita. Hingga apa? Tadi sebenarnya kalau verbal linguistik, orang pidato kan butuh verbal linguistik, Pak. Butuh interpersonal juga, Pak. Bagaimana dia berinteraksi dengan audiens. Ya. Pak Kano juga mestinya interpersonalnya pintar. Tidak hanya merayu wanita, tetapi membuat wanita itu nyaman, tertarik, Pak. Bahkan dia udah punya mau dijadikan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jos pokoknya. Kita kepengen ini. Profesi yang paling pas apa nih? Dagang, Pak. Dagang ya. Kalau sales itu tadi ya juga. Jadi dagang itu kan kita harus pandai berempati, Pak. Ya. Nah, empati. Produk kita sehebat apapun, kita nggak ada rasa empati, orang nggak tertarik, Pak. Akan beli ke kompetitor. Karena kebanyakan orang itu aku beli karena bakule, bukan barangnya. Nopo barangnya podo. Iya. Bakule bedo. Beli karena bakule, bukan barangnya. Kenapa? Barangnya podo. Kenapa kita milih dia? Karena kemampuan interpersonal untuk narik kita. Orang yang pendiam, orang yang tidak suka bicara, orang yang tidak suka jadi pusat perhatian, interpersonalnya rendah. Belum tentu juga. Jadi introvert pun bisa punya interpersonal yang tinggi. Pokoknya profesi-profesi yang berhubungan dengan orang. Berhubungan dengan orang lain. Bukan dengan benda, Pak. Kalau benda itu kok logis matematis. Programmer gitu ke logis matematis. Dia interpersonalnya rendah, nggak masalah. Karena nggak perlu ngajak ngomong mesin. Itu interpersonal. Berikutnya berarti yang ke-8 apa ya? 7. Intrapersonal, Pak. Nah, ini lawannya, Pak. Jadi kalau interpersonal itu bisa memahami orang lain dengan baik. Kalau intra itu memahami dirinya sendiri dengan baik. Gitu. Jadi kalau anak kita itu kok dari kecil dia sudah paham, ya kekuatannya apa, kelemahannya apa, tujuan hidupnya apa. Intrapersonalnya bagus. Dia suka dengan buku-buku pengembangan diri, suka mengikuti seminar-seminar motivasi. Orang-orang begini umumnya lebih pede, Pak. Karena dia yakin dengan dirinya. Sudah punya arah. Betul. Jadi nanti profesi yang pas itu ya kayak psikolog, termasuk pemuka agama gitu. Kemudian tadi intrapersonal ini kecerdasan naturalis, Pak. Oh, natural. Iya, naturalis. Ini ke-8 ya, naturalis. Naturalis itu berarti cinta alam, ya, peka terhadap gejala alam, Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak kita itu dari kecil itu kok suka binatang, suka berkebun, suka merawat taman, itu berarti naturalisnya tinggi, Pak. Kemudian dia bisa membaca tanda alam, ini 1 jam lagi akan hujan. Hari ini nggak hujan. Nah, itu bukan dia ahli nujum, nggak, memang naturalisnya tinggi. Kepekaan terhadap gejala alam, tanda-tanda alam itu tinggi, Pak. Itu karir yang bagus, nanti bisa jadi ahli biologi, ya, kemudian petani, peternak, ya. Nah, ini karena kecerdasan naturalisnya itu tinggi. Yang terkait dengan kepekaan dalam membaca gejala alam atau tanda-tanda alam. Itu 8. Wes toh 8. Sebelum kita bahas bagaimana cara ngeceknya, saya ingin menggarisbawahi atau ingin merangkum sedikit ya. Ini sub rangkuman untuk apa yang disampaikan beliau. Jadi ada 8 jenis kecerdasan yang menjadi potensi bagi anak-anak, dan itu didasari oleh suka, dia sering melakukannya dan mudah untuk mempelajarinya. Nah, yang penting bagi Bapak Ibu semua atau para pemirsa adalah tidak ada satu profesi yang hanya membutuhkan satu kecerdasan, ya Pak Edi ya. Betul. Jadi mesti berkolaborasi dengan kecerdasan yang lain. Dan oleh karena itu maka ya semakin kita tahu apa yang skornya nanti tinggi, kita makin tahu potensi yang akan kita pakai